Jaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, keberadaan rumah sakit di setiap daerah di Indonesia memiliki peran penting dalam menangani masyarakat yang sakit. Setiap rumah sakit berupaya untuk memberikan layanan kesehatan yang baik. Seperti salah satu rumah sakit yang berada di Jalan Hertasning, Makassar, yang kabarnya akan mulai membuka pusat layanan ortotik dan prostetik yang merupakan pelayanan kesehatan yang menyediakan alat bantu dan pengganti anggota tubuh untuk pasien yang membutuhkan. Lantas seperti apa layanan kesehatan ini? Kita bahas langsung bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Gusti Agung Jaya Saputra selaku Kepala Humas Primaya Hospital Hertasning. Selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Oke, tadi saya sudah mention sedikit di awal bahwa Primaya Hospital Hertasning kemudian sudah menghadirkan pusat layanan ortotik dan prostetik. Namun sebelum itu kita mau tarik ulur dulu ke belakang nih Mas Agung. Boleh diceritakan tidak Mas Agung kehadiran Primaya Hospital Hertasning Makassar hingga saat ini bagaimana eksistensinya? Baik, ya. Untuk Primaya Hospital Hertasning sendiri memang berdiri di tahun 2024 Januari kemarin, ya. Dan kita memang baru melayani pasien-pasien asuransi dan umum. Namun saat ini untuk pasien asuransi dan umum itu sudah cukup banyak terbantu dengan hadirnya pelayanan rumah sakit di Primaya Hospital Hertasning. Ya, walaupun saat ini untuk Primaya Hospital Hertasning sendiri punya keunggulan di ibu anak, mata, dan juga otak. Dan memang di awal-awal kami beroperasi, Primaya Hospital Hertasning sempat mengadakan kegiatan baksos berupa pemeriksaan mata gratis dan juga pemeriksaan gigi gratis, dan saat itu juga kami melakukan operasi katarak untuk 160 mata, dan syukurnya kami sudah berhasil melakukan operasi untuk 160 mata dan berakhir di bulan Oktober kemarin. Sudah berakhir di bulan Oktober. Sudah berakhir di bulan Oktober kemarin. Melakukan operasi mata seperti itu ya. Betul. Untuk pasien-pasien yang mengidap katarak ya Mas ya? Ya, betul, katarak dan pterygium. Namun ada kabar baik juga untuk para warga Kota Makassar tentunya. Saat ini sesuai dengan kesepakatan dari pihak manajemen dari Primaya Hospital Hertasning kembali akan membuka kesempatan untuk para warga yang ingin memeriksakan matanya itu kembali dibuka untuk pemeriksaan mata gratis hingga bulan Desember tanggal 31. Oke, hingga bulan Desember tanggal 31. Ada berapa kuota yang disediakan untuk masyarakat yang ingin memeriksakan matanya, Mas? Oke, kalau untuk kuota saat ini kami tidak mematok ya batas kuota yang disediakan. Namun kalau dari rumah sakit kami bersedia menerima untuk siapapun peserta atau warga Kota Makassar dan bahkan luar Kota Makassar yang ingin melakukan pemeriksaan mata gratis, silahkan boleh langsung datang ke Rumah Sakit Primaya Hertasning. Luar biasa sekali. Nah, kemudian sejak kemudian Primaya Hospital Hertasning ini beroperasi, bagaimana kemudian antusiasme masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan di Primaya Hospital Hertasning, Mas Agung? Baik, ya, untuk antusiasme masyarakat cukup besar, saya pikir ya Mbak Linda, karena tercatat dari bulan April hingga bulan Oktober ini kami sudah memeriksa hingga 2.000 peserta mata yang melakukan pemeriksaan mata kesehatan gratis di Primaya Hertasning. Dan dari 2.000 itu terkumpullah 160 orang yang berhak mendapatkan operasi katarak secara gratis juga. Baik, untuk saat ini kemudian sudah ada berapa tenaga kesehatan profesional di Primaya Hospital Hertasning, Mas Agung? Baik. Untuk tenaga kesehatan profesional sendiri saat ini kita sudah tersedia sekitar kurang lebih sekitar 200 tenaga medis yang di dalamnya itu terdapat perawat, dokter umum, terus bagian laboratorium, dan untuk dokter spesialisnya sendiri kita sudah ada sekitar 60 dokter spesialis yang siap melayani Bapak Ibu. Jadi sudah sangat siap melayani masyarakat yang membutuhkan kemudian pelayanan kesehatan yang profesional, Mas Agung ya. Oke,
Dalam waktu dekat kabarnya Primaya Hospital Hertasning akan membuka layanan BPJS-TK. Ini bisa dijelaskan mengenai hal tersebut, Mas Agung? Baik, iya. Untuk dalam waktu dekat ini, Primaya Hospital Hertasning tentunya akan membuka layanan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentunya untuk membantu para pekerja yang sedang mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja ataupun pada saat pulang dari bekerja dan mengalami kecelakaan kerja itu pemeriksaan kesehatannya, pelayanan kesehatannya dapat dijamin oleh BPJS Tenaga Kerja secara gratis. Jadi para pekerja yang mungkin mengalami kecelakaan kerja itu sudah dapat dijaminkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Dalam waktu dekat ini kira-kira kapan, Mas Agung? Sebenarnya kita sudah mulai per bulan Oktober ini, namun memang kita akan mengadakan seremonial kembali untuk pelayanan BPJS TK ini, termasuk dengan pembukaan pusat layanan ortotik dan prostetik. Itu tepatnya di tanggal berapa? Tepatnya nanti kita akan lakukan di tanggal 5 November 2024. Kita akan melakukan seremonial dan juga peresmian pusat layanan ortotik dan prostetik di Primaya Hertasning. Oke, nah mungkin buat para pemirsa yang menyaksikan ada yang bertanya-tanya, apa sih kemudian perbedaannya BPJS TK dan BPJS pada umumnya, Mas Agung? Oke. Perbedaannya sendiri terletak dari kasus yang dijamin ya, Mbak Linda ya. Jadi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri hanya menjamin kasus-kasus berupa kecelakaan kerja. Jadi untuk kasus-kasus di luar kecelakaan kerja itu belum dapat dijaminkan oleh BPJS Tenaga Kerja, sehingga kasus tersebut dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan ini memang diperuntukkan bagi para pekerja dan juga pekerja formal dan non pekerja formal yang mengalami kecelakaan kerja itu dapat dijaminkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Oke, jadi memang nanti tanggal 5 November secara seremonial sudah kemudian dibuka secara umum untuk BPJS Tenaga Kerja. Betul. Lantas apakah ada rencana dari Primaya Hospital Hertasning untuk kemudian bekerja sama dengan BPJS umum, Mas Agung? Betul. Untuk kerjasama sendiri dengan BPJS umum tentunya kita sudah ada planning ke depannya. Karena untuk planning dari Primaya Hospital Hertasning sendiri, kami harapannya sudah dapat melayani peserta BPJS Kesehatan di awal tahun 2025, sehingga pelayanan rumah sakit tentunya di Makassar itu bisa menjadi lebih luas dan bisa juga mencakup untuk seluruh warga kota Makassar yang memiliki BPJS Kesehatan. Oke, nah kemudian nih Mas Agung, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini untuk mencakup kecelakaan kerja, ada tidak contoh-contoh kasus kecelakaan kerja yang mungkin Mas Agung bisa contohkan biar masyarakat tuh paham perbedaannya antara BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Umum, Mas Agung? Iya. Jadi kalau dari BPJS Tenaga Kerja sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hanya mencakup untuk kasus kecelakaan kerja. Contohnya apa saja? Contohnya, misalnya dalam sebuah kantor, pekerja sedang membawa bawa alat-alat berat, bawa barang yang sangat berat, terus tiba-tiba entah bagaimana tersandung, jatuh dari tangga atau terjatuh beban berat dari atas, itu termasuk kecelakaan kerja. Begitupun juga para pekerja yang ingin pergi dari rumahnya ke tempat kerja dan sebaliknya dari tempat kerja kembali pulang ke rumahnya dan mengalami kecelakaan di jalan, mungkin kecelakaan lalu lintas atau semacamnya, itu dapat dijamin juga oleh BPJS Tenaga Kerja karena itu sudah termasuk dalam kasus kecelakaan kerja. Seperti itu. Jadi kasus kecelakaan kerja memang murni mengaitkan para pekerja dengan kewajibannya. Seperti itu. Jadi seluruh hal atau seluruh kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada saat peserta bekerja atau pada saat pulang kerja dan pergi kerja itu adalah termasuk kasus kecelakaan kerja. Oke, bagaimana kemudian bisa agar masyarakat ini membedakan bahwa kartu BPJS yang mereka miliki ini kartu BPJS umum atau kartu BPJS Ketenagakerjaan? Seperti apa yang bisa mungkin edukasi dari Mas Agung? Baik, untuk kartu sendiri tentunya dari segi fisik sudah berbeda ya, Bu Lina ya. Dari segi fisik BPJS Ketenagakerjaan itu sudah akan jelas tertulis kalau kartu ini adalah kartu BPJS Ketenagakerjaan. Begitupun juga dengan BPJS Kesehatan. Sudah jelas di kartunya itu adalah BPJS Kesehatan, sehingga fungsi dari kedua kartu ini sangat berbeda. Yang tadi saya sampaikan kalau BPJS Kesehatan itu memang mencakup untuk pelayanan-pelayanan
sakit pasien, sakit-sakit yang diderita. Tapi kalau khusus untuk kecelakaan kerja, lebih ke arah kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja sendiri, seperti itu. Oke, lantas kemudian syarat-syarat apa saja untuk kemudian karyawan yang mengalami kecelakaan kerja bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaannya di Primaya Hospital Hertasning? Namun kita jeda sejenak, Mas Agung. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Gusti Agung Jaya Saputra selaku Kepala Humas Primaya Hospital Hertasning. Nah Mas Agung, tadi dikatakan bahwa di bulan November ini juga akan dibuka pusat layanan ortotik dan prostetik. Namun sebelum itu tadi ada pertanyaan saya yang belum terjawab nih Mas Agung, bahwa bagaimana kemudian syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian tertimpa kecelakaan kerja, apa saja yang mereka harus bawa ke Primaya Hospital Hertasning untuk memanfaatkan BPJS TK-nya? Silakan. Baik, iya. Tentunya untuk syarat-syarat para peserta untuk mendapatkan pelayanan jaminan BPJS TK, tentunya para peserta itu perlu menunjukkan kartu BPJS Tenaga Kerja, baik yang secara fisik maupun virtual, juga membawa KTP, dan tentunya kartu BPJS TK-nya itu masih aktif. Ya, itu jadi salah satu fungsi kami untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu, dan setelah itu jika memang dalam hal ini adalah kasus kecelakaan kerja, kita akan konfirmasi ke pihak BPJS Tenaga Kerja dan juga kepada HRD dari masing-masing kantor karyawan tersebut. Apakah ada tindakan medis tertentu yang kemudian membutuhkan biaya tambahan jika misalnya menggunakan BPJS TK ini, Mas? Oke, jadi untuk jaminan BPJS TK ini setahu saya itu semuanya dapat dijamin, mulai dari pasien masuk rumah sakit, rawat jalan, rawat inap, bahkan sampai pengobatan hingga selesai rawat inap pun BPJS TK masih dapat dijaminkan. Masih dapat dijamin seperti itu ya, baik. Nah, tadi juga saya sudah informasikan bahwa nanti di bulan November ini sudah akan dibuka pusat layanan ortotik dan prostetik. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa yang menonton, Mas Agung. Iya, jadi dalam bulan November ini Primaya Hospital Hertasning akan membuka layanan ortotik dan prostetik. Ortotik dan prostetik itu apa ya maksudnya ya, Pak? Jadi ortotik itu adalah pusat layanan untuk pengukuran dan pembuatan alat bantu
bagi para peserta yang mengalami kecacatan atau bagian anggota tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Dan untuk prostetik sendiri, prostetik itu merupakan pemeriksaan, pelayanan pemeriksaan, pengukuran dan pembuatan alat ganti untuk anggota tubuh yang hilang akibat kecelakaan kerja tentunya seperti itu. Di Kota Makassar, apakah Primaya ini menjadi satu-satunya atau seperti apa di Kota Makassar dalam proses layanan ortotik dan prostetik ini, Mas? Baik, untuk di Kota Makassar sendiri, layanan ortotik dan prostetik ini di Kota Makassar belum banyak. Yang saya ketahui untuk di Kota Makassar saat ini hanya ada 2 rumah sakit yang bisa melayani ortotik dan prostetik, dan salah satunya itu di Primaya Hospital Hertasning. Salah satunya ada di Primaya Hospital Hertasning yang kemudian membuka pusat layanan ortotik dan juga prostetik. Nah, Mas Agung, kemudian layanan ortotik dan prostetik ini harus dilakukan oleh tenaga ahli. Apakah kemudian sudah tersedia di Primaya Hospital Hertasning atau seperti apa? Betul, ya. Untuk tenaga ahli pelayanan ortotik dan prostetik sudah sangat tersedia di Primaya Hospital Hertasning, mulai dari dokter bedah ortopedi atau bedah tulang yang akan membantu dalam hal pemeriksaan dan pengukuran, serta ada dokter spesialis rehabilitasi medis yang akan membantu penggunaan alat-alat bantu tersebut, alat-alat ganti tersebut untuk dapat digunakan secara maksimal oleh para peserta yang mungkin mengalami kecelakaan kerja, sehingga harapannya dapat kembali bekerja seperti biasa. Baik, jadi buat masyarakat Kota Makassar tidak perlu jauh-jauh lagi ke luar daerah ya, Mas Agung, karena di Kota Makassar sudah ada Primaya Hospital Hertasning yang menyediakan pusat layanan ortotik dan juga prostetik beserta dengan tenaga medis ahlinya. Nah, Mas Agung, kemudian bagaimana sih proses pelayanan buat masyarakat yang ingin kemudian datang untuk kemudian mendapatkan layanan ortotik dan prostetik? Apakah mulai pengukuran dulu, pengepasan dulu, atau seperti apa, Mas Agung? Baik, untuk pelayanan ortotik dan prostetik tentunya ini karena berhubungan dengan alat ganti dan alat bantu ya. Jadi untuk para warga Kota Makassar, peserta yang ingin mendapatkan layanan ortotik dan prostetik, tentunya kita lihat dulu kembali dari kasus pelaksanaannya atau kasus kenapa pasien tersebut membutuhkan alat ortotik atau prostetik. Karena alat ortotik dan prostetik ini memang menggunakan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, jadi fungsi atau kasusnya itu harus sesuai dengan kasus kecelakaan kerja. Dan untuk pelayanannya sendiri, peserta itu hanya tinggal perlu datang ke Rumah Sakit Primaya Hospital Hertasning, membawa kartu BPJS Ketenagakerjaannya, membawa KTP, dan juga membawa berkas pendukung dari HRD. Biasanya itu seperti surat pengantar, itu boleh kalau misalnya ada, tapi yang lebih penting itu memang di tanda pengenal sama kartu BPJS Ketenagakerjaannya. Sehingga pada saat pasien datang ke Rumah Sakit Primaya Hospital Hertasning, tentunya akan dilakukan pemeriksaan dulu oleh dokter bedah ortopedi, apakah pasien tersebut membutuhkan ortotik atau sebagai alat bantu saja, atau prostetik sebagai alat ganti. Jadi setelah mendapatkan pemeriksaan dari pihak dokter spesialis bedah ortopedi, kemudian akan dilakukan pengukuran serta pengecekan sesuai dengan anggota tubuh mana yang perlu diberikan ortotik atau perlu diganti prostetik ke alat bantu, ke alat ganti itu, sehingga alat-alat tersebut dapat dilakukan pembuatan oleh rekanan kami. Dan selanjutnya setelah dilakukan pembuatan akan dilakukan pemasangan oleh rumah sakit, dan tidak sampai situ saja. Berikutnya pun dari pihak rumah sakit akan dikonsultasikan ke dokter spesialis rehabilitasi medis, gunanya untuk membantu para peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan alat bantu, alat ganti ini, untuk supaya dia terbiasa dengan penggunaan alatnya, bisa menggunakan alat bantu dan alat gantinya semaksimal mungkin, sehingga harapannya seperti tadi kembali dapat beraktivitas seperti biasa dan juga dapat kembali bekerja. Kembali bekerja seperti itu. Ini yang perlu saya garis bawahi sekali lagi, pemirsa di rumah, bahwa ortotik itu merupakan alat bantu, sedangkan prostetik itu merupakan alat ganti. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit, Mas Agung, alat ganti apa saja sih contohnya yang buat para pemirsa mungkin masih belum paham. Prostetik itu mengganti selain
selain alat gerak, ini seperti apa saja lagi? Baik, ya. Mungkin yang awal saya jelaskan mengenai ortotik dulu ya, Mbak Lida, ya. Jadi seperti halnya alat bantu, tentunya alat ini membantu untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh yang mengalami cacat. Contohnya? Contohnya mungkin pada saat kaki peserta ini mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa bergerak sama sekali, tapi kakinya masih utuh, sehingga dibutuhkan alat bantu untuk supaya kakinya ini dapat bergerak seperti biasa. Nah, itu namanya ortotik atau alat bantu. Sedangkan prostetik kasusnya berbeda. Prostetik ini lebih ke arah alat ganti. Jadi bagian tubuh peserta ini sudah hilang atau istilahnya sudah diamputasi, tangannya sudah hilang atau kakinya ada yang hilang. Jadi akan digantikan dengan tangan atau kaki buatan yang bersifat bionik atau robotik. Nah, itu bisa digunakan para peserta untuk sebagai alat bantu dalam menjalankan aktivitas sebelum kehilangan kakinya, dan setelah kehilangan kaki atau tangannya semuanya dapat kembali seperti semula dengan adanya alat ganti tersebut. Nah, selain anggota tubuh yang bergerak, apakah prostetik ini juga bisa mengganti alat anggota tubuh yang lain? Kalau untuk saat ini prostetik itu lebih difungsikan ke arah fungsional. Jadi alat-alat tubuh yang berfungsi seperti halnya tangan, jari, kaki yang memang berfungsi secara sehari-hari itu yang dapat digantikan oleh alat prostetik. Oke, mungkin juga pemirsa bertanya-tanya kira-kira untuk proses pembuatan alat ganti dan juga alat bantu ini kira-kira butuh berapa lama? Nah, kita akan membahas hal tersebut, namun usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Gusti Agung Jaya Saputra, Kepala Humas Primaya Hospital Hertasning. Mas Agung, tadi sempat kepotong sedikit nih pertanyaan saya bahwa berapa lama alat bantu dan alat ganti ini harus ditunggu oleh kemudian masyarakat sampai kemudian jadi dan bisa dipakai, Mas Agung? Baik, ya. Untuk dari mulai pengukuran oleh dari dokter bedah ortopedi tentunya, itu memang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk proses pembuatan alat bantu dan alat ganti. Nah, jadi setelah 1 bulan itu alat bantu dan alat gantinya sudah tersedia, maka dapat dilakukan pemasangan di anggota tubuh pasien. Dan setelah itu pun tidak berhenti di situ, karena setelah pemasangan itu akan dilakukan rehabilitasi medis atau pelatihan atau mempersiapkan anggota tubuh untuk menerima alat bantu yang diberikan. Seperti itu. Jadi sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Baik, jadi memang dengan adanya proses pengukuran ini melalui tenaga-tenaga ahli profesional dari Primaya Hospital Hertasning ini bisa menjadi lebih pas dan juga lebih presisi di tubuh seorang pasien itu ya, dengan adanya tenaga ahli profesional yang sudah tersedia di Primaya Hospital Hertasning. Apakah ini kemudian menjadi salah satu visi misi juga dari Primaya Hospital Hertasning untuk membantu masyarakat yang kemudian tertimpa kecelakaan kerja untuk bisa kembali dengan cepat di pekerjaannya, Mas Agung? Betul, ya. Ini jadi salah satu
concern kami atau tujuan kami untuk membantu para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan sehingga kehilangan anggota tubuh yang fungsional baik tangan ataupun kaki ataupun mengalami kecacatan untuk dapat kembali bekerja. Sehingga dengan adanya pusat layanan ortotik dan prostetik ini, kami berharap dapat membantu para peserta atau para pasien untuk mendapatkan kembali fungsi anggota tubuhnya serta mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat tentunya untuk dapat kembali berfungsi sebagaimana halnya masyarakat, untuk dapat bekerja kembali dan dapat beraktivitas dan berkreasi kembali. Luar biasa sekali. Concern dari Primaya Hospital Hertasning tentunya ya. Nah, tadi Mas Agung katakan juga bahwa untuk pelayanan ortotik dan prostetik ini di Kota Makassar baru ada 2 tempat dan salah satunya adalah di Primaya Hospital Hertasning. Menurut Anda seberapa eksklusif dan sulit untuk menghadirkan pusat layanan ini, Mas Agung, sampai kemudian di Kota Makassar ini masih baru ada 2 tempat? Baik. Jadi pusat layanan ini memang tidak mudah untuk dilakukan, selain karena perlu juga dukungan dari pihak-pihak terkait, contohnya BPJS Tenaga Kerja, kita juga perlu dukungan dari vendor-vendor yang membantu kami untuk melakukan pembuatan alat bantu dan alat ganti tersebut. Selain itu juga dibutuhkan tenaga ahli yang sudah ahli dalam hal ortotik dan prostetik tentunya, dan juga fasilitas yang mumpuni sehingga pelayanan ortotik dan prostetik ini tidak hanya sekali pelayanan namun berlanjut terus hingga pasien sembuh dan pasien dapat kembali beraktivitas. Oke. Banyak mungkin para pemirsa di luar sana yang beranggapan bahwa untuk proses pembuatan kaki buatan atau tangan buatan ini banyak yang tidak beralih ke profesi yang profesional seperti medis. Tanggapan Anda dengan hal-hal tersebut seperti apa? Oke, jadi untuk layanan pasien-pasien yang mungkin takut untuk kembali ke dalam profesi medis, sebenarnya itulah dukungan kami dengan menghadirkan dokter rehabilitasi medis. Jadi dokter rehabilitasi medis ini akan membantu para peserta untuk mendapatkan kembali fungsi anggota tubuhnya yang mengalami cacat dan hilang, sehingga bisa dapat kembali beraktivitas seperti yang saya sampaikan, meskipun itu adalah kembali ke dalam pelayanan medis. Tentunya mungkin tidak akan mencapai 100%, tapi setidaknya hal tersebut dapat mendekati kembali fungsinya seperti sewaktu dia memiliki anggota tubuhnya yang masih berfungsi dengan baik. Oke, Mas Agung boleh juga mengedukasi mungkin pemirsa di luar sana agar mereka ini harus membuat alat bantu ataupun alat ganti secara profesional melalui tenaga medis dibandingkan dengan yang non profesional. Apa kemudian kelebihannya? Silahkan. Baik, iya. Tentunya untuk kelebihan alat bantu ini tim medis dan tim-tim yang profesional, tentunya alat-alat bantu dan alat-alat ganti yang diberikan itu tentunya sudah dilalui dengan pengukuran terlebih dahulu, sehingga alat tersebut betul-betul dapat berfungsi sebagaimana maksimalnya kepada setiap tubuh atau setiap bagian-bagian yang dibutuhkan. Itulah kenapa dibutuhkan tim-tim yang profesional, dokter-dokter yang spesialis, sehingga betul-betul alat bantu dan alat ganti ini dapat berfungsi secara maksimal dan tidak hanya sebagai alat yang sekedar menggantikan saja, namun juga berfungsi sebagaimana mestinya. Berfungsi sebagaimana mestinya seperti itu ya. Oke, Mas Agung, mungkin buat para pemirsa yang menyaksikan juga mungkin bertanya-tanya, kalau misalnya kemudian mereka membutuhkan alat bantu ataupun alat ganti di luar dari kecelakaan jam kerja, mereka ingin mengaksesnya melalui jalur umum, apakah bisa di Primaya Hospital Hertasning, Mas? Baik, untuk penggunaan alat bantu atau pembuatan alat bantu dan alat ganti selain dari jaminan BPJS TK, para warga atau pasien pun bisa menggunakannya melalui jalur umum, ya, sehingga walaupun tidak dalam kasus kecelakaan kerja, tapi membutuhkan alat bantu atau alat ganti untuk membantu kembali beraktivitas seperti biasa, itu juga dapat kami terima dengan jaminan umum. Oke, jadi bisa dilakukan ya Pak di Primaya Hmm. Hospital Hertasning. Baik, lantas kemudian selain layanan unggulan yaitu ortotik dan prostetik di Primaya Hospital Hertasning, fasilitas apa saja kemudian yang jadi unggulan lainnya di Primaya Hospital Hertasning, Mas Agung? Baik, jadi untuk layanan unggulan selain prostetik dan ortotik tadi, tentunya di Primaya Hospital Hertasning sendiri kita sudah punya layanan unggulan di
eye center atau pusat mata yang nantinya akan kami buatkan dalam satu area sendiri, sehingga para peserta atau para pasien yang ingin melakukan pemeriksaan mata ataupun nantinya akan ada pemeriksaan atau tindakan lasik untuk membantu mata yang minus atau plus dapat kembali seperti biasa, itu juga salah satu unggulan kami. Terus unggulan kami berikutnya itu ada di mother and child atau ibu dan anak, yang tentunya dengan pelayanan-pelayanan ibu anak yang sangat mumpuni. Juga ada ruangan-ruangan ICU, NICU yang memang dikhususkan untuk bayi baru lahir, sehingga pelayanan anak-anak yang bayi baru lahir pun dapat dilayani dan dapat dijamin dapat kembali, dapat sehat seperti biasa. Terus selain itu juga kedepannya akan ada brain center atau pusat otak yang tentunya ini akan hadir di kemudian hari. Oke, itulah tadi kemudian fasilitas-fasilitas unggulan dari Primaya Hospital Hertasning. Terakhir mungkin Mas Agung, harapannya ke depan seperti apa, dan silahkan mengajak masyarakat untuk kemudian memanfaatkan fasilitas kesehatan unggulan dari Primaya Hospital Hertasning. Silahkan. Baik, ya. Terima kasih. Saya dari Primaya Hospital Hertasning mungkin ingin mengajak para warga Kota Makassar untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatannya di Primaya Hospital Hertasning. Tentunya saat ini dengan unggulan Eye Center yang kemarin kami membuka untuk pemeriksaan kesehatan mata gratis, kami akhirnya membuka kembali kesempatan tersebut hingga tanggal 31 Desember 2024. Warga Kota Makassar dapat, atau di luar Kota Makassar pun dapat kembali melakukan pemeriksaan kesehatan mata gratis di Primaya Hospital Hertasning, dan juga ada pemeriksaan gigi gratis, dan itu dapat diakses oleh seluruh warga tanpa ada syarat dan batasan. Seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Agung. Terima kasih juga kepada Primaya Hospital Hertasning sudah bergabung bersama kita di studio Kompas TV pada pagi hari ini, memberikan edukasi-edukasi yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Dan juga di Primaya Hospital Hertasning sudah dibuka pusat layanan ortotik dan juga prostetik yang bisa Anda akses. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.